Selamat sore teman-teman. Dapat petunjuknya tentang lingkaran setan. Terkadang lingkungan itu bawa pengaruh ke diri kita. Contohnya nih, kita itu orang baik, tapi ada di lingkungan yang jahat. Kita bisa ikut-ikutan jahat. Kalau kita nggak punya iman atau keyakinan atau pedoman hidup. Sedangkan saya ini orang yang nggak baik, orang yang nggak bener. Tapi saya selalu milih lingkungan yang baik agar membawa pengaruh baik. Paling enggak saya itu dinasehati ketika saya berbuat jahat, berbuat nakal ataupun berbuat yang enggak baik. Dan kalau kita punya iman, punya keyakinan yang kuat di dalam diri kita, mau sebesar apapun godaan yang ada di depan kita itu bisa menahan diri. Dan tentu aja godaan terbesar bagi perempuan itu ya laki-laki. Godaan terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Makanya perempuan kalau udah patah hati, hidupnya hancur, udah perasaannya itu hancur-hancuran, baru dia akan pakai logika, akan pakai kecerdasan otak. Kalau laki-laki, karena memang laki-laki takdirnya kecerdasan otak, perasaannya itu yang belakangan. Jadi seorang laki-laki itu kalau udah ketemu pawangnya, udah ketemu jodohnya, udah ketemu cintanya, baru dia itu akan takluk, akan tunduk. Kalau enggak, ya dia akan masih keliaran ke sana, ke mari. Dan kenapa aku bahas tentang ini? Karena akhir-akhir ini kita lihat bahwa kita ini orang Jawa, orang Indonesia, memang kita punya agama, tapi agama itu hanya sebatas teori ataupun ucapan, tapi prakteknya, kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari itu enggak ada. Bahkan bedain antara orang mengalami gangguan jiwa atau orang yang punya mukjizat, punya karomah itu aja nggak bisa. Makanya banyak sekali orang yang sebenarnya mengalami gangguan jiwa atau mengalami depresi malah dijadikan ulama atau dianggap wali, bahkan dipuja-puja. Padahal dia itu bagaimana menjaga dirinya aja dia nggak mampu. Terus bagaimana kita yang harus belajar dari orang seperti itu. Ini yang pengen aku koreksi dari orang Jawa, orang Indonesia, bahwa membedakan orang yang normal dengan orang yang mengalami sakit mental aja kita nggak tahu. Tapi banyak sekali malah orang yang mengalami gangguan mental itu dijadikan wali, malah dianut. Apa enggak malah yang waras itu jadi ikut-ikutan sedeng. Ini. Jadi aku kasih contoh nih. Kalau misalnya aku itu tiba-tiba ngomong, aku Ratu Adil, aku Satrio Piningit, aku Imam Mahdi. Yang pertama orang pikir tentang aku apa? Aku pasti gila, aku pasti gangguan mental, ataupun aku itu mengalami yang namanya halusinasi. Bahkan kalau di Indonesia mungkin aku ditangkap, dimasukkan penjara. Kenapa? Karena adalah tokoh-tokoh yang bagi orang Islam itu dimuliakan. Itu kenapa? Membedakan orang yang normal dengan nggak normal aja nggak bisa. Itu kalau saya mengikuti halusinasi ataupun oh iya saya ini orang yang menderita, orang yang pernah diyolimin, pasti kita akan merasa orang paling mulia. Tapi kita nggak pernah lihat kan kesalahan diri kita itu seperti apa. Ini membedakannya. Makanya banyak sekali orang yang bikin konten-konten, bahkan yang banyak sekali pengikutnya, tapi orangnya sendiri itu mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Makanya kalau ngajarin bukan ngajarin yang bener, tapi ngajarinnya yang nyeleneh. Malah diajarin jadi dukun, jadi orang pinter, ilmu pelet lah, ilmu gendam lah sebagainya. Ini yang saya prihatin banget. Makanya kenapa orang Jawa itu nggak bisa jadi orang hebat di tanahnya sendiri, kalah sama orang Tiongkok, kalah sama orang keturunan Arab, keturunan India yang ada di Indonesia. Karena orang Jawa sendiri mentok-mentoknya ilmu spiritual, klenik situ. Mereka nggak punya cita-cita yang tinggi, mau jadi seorang penguasa ataupun jadi pak kampung yang bisa kampungnya itu makmur ataupun hal-hal yang lainnya.
Ini yang aku prihatin. Bahkan kalian tahu di pengajian-pengajian itu lomba apa? Lomba minta air dengan air ludah yang dicampur ataupun dengan doa dan sebagainya. Padahal kita itu bisa doa sendiri di rumah. Kita luangkan waktu setiap saat, malam-malam itu. Kenapa aku nggak ngajarkan air ludah kasih ke orang? Iya kalau orangnya itu sehat. Lah kalau orangnya punya penyakit, malah bisa tertular dan itu kotor kalau saya. Ini makanya yang pengen dirubah itu adalah mindset. Bahkan sampai air kencing, itu aja boleh diminum. Air kencing unta itu dijual belikan. Pokoknya kalau semua udah berbau agama, berbau spiritual, Raris Manik Tanjung Kimpul. Karena itu bisnis yang gak perlu modal, cukup dengan omongan. Asal kamu pinter ngomong, public speaking. Ini yang perlu dirubah dari bangsa kita, orang Jawa kita. Yang ada yang gak benar dari pemahaman-pemahaman apa yang udah diyakini. Agama, adat, budaya, moral, etika, adab, sopan santun, tata krama itu seperti baju bagi tubuh kita yang mempercantik tubuh kita agar kita terlebih auranya berkarisma, kita lebih menarik. Bukan malah kita beragama tapi malah gak punya adab, gak punya moral, gak punya etika, gak punya sopan santun. Kita beragama, kita percaya Tuhan, tapi maling jalan, begal jalan, korupsi jalan, ngerampok jalan, nipu orang jalan, merampas orang lain jalan. Yo itu namanya kalian percaya sama Tuhan, percaya aja, tapi nggak kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan melarang, bukannya ditinggalkan, malah dikerjakan. Ini, tapi semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Namanya manusia, pasti berbuat jahat, pasti berbuat dosa. Tapi namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya tobat atau memperbaiki diri. Atau udah kapok nih jadi orang jahat, kapok nih jadi orang yang nggak baik, kapok nih jadi orang yang penuh dengan hal-hal jelek, melelahkan, ketemu dengan orang-orang yang toksik. Jadinya apa? Memilih untuk memperbaiki diri agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Selamat sore dan sampai jumpa.